Hello everyone, balik lagi ke channel gue Sidik Bilardi. Nah, di video kali ini gue mau bikin review tentang penggunaan sendal outdoor gue nih. Kurang lebih udah umur setahun. Jadi mungkin kalau kalian yang belum tahu sendal gue seperti apa, nih linknya udah gue sertakan di atas. Jadi mungkin sekilas untuk penjelasan sendal ini. Jadi sendal ini gue beli kira-kira setahun lalu dan sendal ini adalah merek lokal. Nah, kalau nggak salah merek lokalnya itu gue beli, kalau gue sih bacanya Kokus, tapi kalau mereka di Instagram tulisannya Cocoes gitu. Jadi sebelum kita mulai, ada baiknya kalian klik like, share, dan subscribe. Dengan begitu kalian akan membantu gue untuk mengembangkan channel gue ini ke depannya. Oke, coba gue hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, aman? Kalau udah aman, kita mulai aja. Nah, jadi kondisinya sendal ini baru gue cuci ya. Jadi ibaratnya ya biar ketahuan juga kira-kira kalau habis dicuci kondisi kayak gimana. Nah, di sini ada sendalnya dan untuk belakangnya juga gue masih komplit semuanya. Jadi mungkin coba kita bahas satu-satu. Oke, pertama-tama mungkin gue mau bahas soal velcro-nya dulu. Velcro itu kalau kalian yang nggak tahu ini ya, yang buat nyambungin bodi sendalnya. Ya ini pasti rata-rata orang udah pernah lihat lah velcro itu kayak gimana. Jadi menurut gua kalau untuk velcro-nya sendiri di sini masih sangat kuat kalau menurut gua sih. Jadi ini juga nggak gampang ketarik-tarik juga kalau gua misalkan jalan-jalan agak cepet juga pakai sendal ini. Jadi menurut gua untuk velcro di sini kualitasnya masih bagus. Nah, selanjutnya gua mau bahas tentang buckle-nya. Buckle itu kalau kalian nggak tahu ini ya buckle ya. Buckle itu yang ini. Jadi buckle itu yang biasa kita pakai untuk nyambungin belakangnya ini. Jadi biar kita pakainya full gitu kesannya. Jadi kalau yang gue rasakan ini sebenarnya menurut gue buckle-nya masih cukup kuat. Cuma kadang gue ketemu beberapa momen buckle itu suka copot sendiri. Tapi itu frekuensinya dikit lah. Jadi menurut gue sih di sini masih oke juga untuk buckle-nya ya. Nah, ini kalau kita tes begini ya, ini belum lepas. Tapi kemarin-kemarin sih gue coba pakai kemana, kok lepas sendiri gitu. Tapi menurut gue untuk sekarang masih cukup kuat. Oke, selanjutnya nih coba kita copot lagi ya. Selanjutnya mungkin gue mau bahas soal outsole-nya. Nah, outsole itu yang bagian bawah ini ya, outsole itu. Nah, jadi menurut gue sih selama gue pakai ini, ketika kondisinya sudah dicuci gini sih, ini putihnya masih cukup nyala ya, menurut gue masih cukup bersih lah putihnya kalau bisa dicuci. Ya kalian tapi jangan komenin yang bawahnya, karena bawah pasti bersentuhan langsung sama jalan atau tanah, ini pasti nggak mungkin seputih yang di sampingnya. Tapi kalau kita lihat dari samping ini menurut gue masih cukup keren sih, warna putihnya masih hidup lah warna putihnya. Tapi mungkin di sini gue mau kasih tahu minusnya menurut gue. Gue nggak tahu apa semua outsole yang model seperti ini mengalami hal yang gue rasakan atau enggak, tapi kalau gue ngerasain kalau gue jalan di yang alasnya itu ubin, itu menurut gue agak licin ini. Tapi kalau untuk selain itu menurut gue sih masih oke semuanya. Oke, selanjutnya itu di bagian insole-nya, di bagian sini. Nah, insole itu yang biasalah kita ketemu sama kaki lah. Ya menurut gue sih untuk bagian insole-nya sendiri ini lumayan udah cukup ambles ya, mungkin karena gue berat juga kali ya. Ini udah lumayan ambles, tapi menurut gue kalau untuk penggunaan sendiri ini masih cukup empuk menurut gue. Tapi ya kalau kalian lihat di sini, nanti gue coba zoom ya. Kalau kalian lihat di sini ini udah cukup turun lah ibaratnya. Untuk waktu pertama kali beli tuh atau beberapa bulan setelah beli tuh, ini yang nggak sampai seturun inilah menurut gue. Nah, dan juga untuk warnanya sendiri ini hitamnya juga udah agak pudar ya, juga agak pudar. Dan untuk tulisan di sini walking on your path-nya ini masih kelihatan. Jadi otomatis kalau menurut gue sih ini untuk printnya atau ya cetakannya menurut gue lumayan bagus karena ini belum hilang tulisannya. Tapi yang disayangkan ya ini warna insole-nya ini udah agak pudar hitamnya. Oke, next gue mau bahas soal body sendalnya ya. Ya menurut gue sih kalau untuk body sendalnya ini masih oke lah, masih oke banget menurut gue sih. Kenapa? Karena di sini menurut gue warnanya masih cukup kejaga, masih hitamnya masih keren lah. Jadi kalau kita kombinasiin hitam dan ketemu putihnya ini masih cakep kalau kita pakai jalan. Ya kalau gue sih selama ini ngerawatnya itu ya biasa gue cuci, gue sikat. Setelah itu ya gue jemur di paling cuma sejam 2 jam itu di bawah terik matahari, tapi setelah itu gue pindahin. Jadi jangan terlalu
lama kena terik matahari. Mungkin itu yang ngebuat bodinya masih cukup oke sih. Cuma ya ininya kalah nih, ibaratnya insole-nya ini udah agak cukup pudar. Oke, jadi sebenarnya untuk review kali ini subjektif dari gue aja. Jadi ini nggak mengeneralisasi untuk merek ini ya seperti ini. Tapi ini untuk penggunaan 1 tahun lebih sih menurut gue ini masih lumayan, masih worth it lah menurut gue lah. Masih worth it. Jadi ibaratnya dengan harga 300.000 ini setahun masih lumayan keren kalau gue pakai misalkan jalan-jalan santai di mall. Oke, jadi mungkin itu aja video dari gue. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk memilih-milih kira-kira sendal outdoor yang seperti apa sih yang kalian cari gitu. Oke. Oh iya, kebetulan gue juga nih lagi pakai kaos merek lokal juga. Heymel, mungkin kalau kalian mau nanti coba gue bikin reviewnya juga. Oke, jadi itu aja. Terima kasih sudah menonton konten gue sampai habis. Sampai jumpa.